Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang fondasi akidah Islamiyah. Dan kata-kata ini kata yang ringkas tentang menjelaskan fondasi akidah Islamiyah. Kita akan berbicara tentang rukun akidah, yaitu rukun iman yang keenam. Al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik maupun buruk. Maka akidah Islamiyah adalah perkara yang wajib diyakini oleh seorang muslim dengan hatinya dan harus membenarkan dengan membenarkan yang kuat, yang pasti, seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang wajib baginya di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kemudian seperti iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir baik maupun takdir buruk. Maka wajib atas setiap muslim meyakininya dengan hatinya. Dan semua yang datang oleh nas-nas yang sahih dalam usul-usul agama, dasar-dasar agama, maka akidah sahihah adalah inti, pokok, dasar, pondasi yang dimana agama ini tegak di atasnya. Amal-amal menjadi sah. Maka kita butuh kepada mempelajari akidah Islamiyah yang sahihah. Karena ini adalah dakwah para nabi, dakwah para rasul, yang dimana para nabi dan rasul mendakwahkan kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala, kepada tauhid. Maka akidah ya Islamiyah as-sahihah dan selamat yang bersih dari kotoran-kotoran adalah iman yang selamat. Maka sebelum kita membahas pondasi akidah Islamiyah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang
definisinya. Pengertian apa itu akidah. Akidah menurut bahasa diambil dari kata al-aqd, yang berarti mengikat. Akidah menurut bahasa artinya mengikat. Wal ibram, menguatkan. Wal ihkam, mengokohkan. Wa tawassuq, terpercaya. Wasyaddu biquwah, mengikat dengan kuat. Wa tamasuku, berpegang erat. Wal murasah, saling mengeratkan. Wal itsbat, dan menetapkan. Dan kata al yakin itu yakin dan memastikan berasal dari al-aqd. Dan al-aqdu lawannya mengurai, membuka, melepas. Contohnya uqdatun nikah, ikatan nikah. Jadi ketika seseorang menikah, dia diikat dengan akad. Jadi ketika dia berpisah namanya apa? Turai, melepas, membuka. Jadi akidah secara bahasa adalah hukum atau menetapkan yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang meyakininya. Dan akidah di dalam agama maksudnya yang berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Jadi akidah menurut agama maksudnya adalah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, bukan perbuatan. Contohnya keyakinan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan diutusnya para rasul. Jadi bukan perbuatan. Kalau akidah menurut apa? Agama. Ya kesimpulannya akidah itu menurut bahasa apa yang diyakini oleh manusia secara pasti, secara kuat di dalam hatinya, maka itu adalah akidah. Baik itu benar maupun salah. Kalau dia sudah meyakininya dan pasti dengan hatinya, maka itu adalah apa? Akidah, keyakinan. Dan akidah Islamiyah menurut bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atas keyakinan yang menetap di dalam hati seorang hamba. Itulah akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah itu keyakinan Islam. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah, akidah adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati. Dan hati merasa tenang kepadanya, kepada perkara tersebut. Menurut istilah ini. Sampai menjadi keyakinan yang tetap, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang tidak dicampuri oleh keraguan. Inilah adalah akidah. Maksudnya keimanan yang kuat, keimanan yang pasti, yang tidak dipengaruhi oleh keraguan bagi orang yang meyakininya. Itulah adalah akidah. Dan dia harus selaras dengan kenyataan. Tidak menerima keraguan ataupun prasangka.
Jadi apabila ilmu itu belum sampai kepada derajat yakin dengan kuat, keyakinan yang kuat, maka itu tidak disebut akidah. Kalau ada keraguan di dalamnya, maka itu bukan akidah. Akidah itu pasti keyakinan yang pasti dalam hati. Tidak ada keraguan di dalamnya. Disebut akidah karena manusia meyakininya dengan hatinya. Ini akidah yang penting, akidah Islamiyah yang penting adalah akidah dasar Islam. Bahwasanya akidah adalah dasar Islam, fondasi Islam. Akidah adalah fondasi yang dimana agama Islam ini tegak di atasnya. Karena agama ini mengatur kehidupan manusia semenjak dia ada sampai apa? Meninggal. Jadi kita hidup di dunia ini ada aturannya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Islamiyah, dan ini juga termasuk akidah secara syar'i. Ini disebutkan bahwa ini adalah termasuk usul akidah, fondasi akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah menurut syar'i hiyal imanul jazim bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Ini akidah Islamiyah menurut syar'i adalah keimanan yang pasti, yang kuat terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Makna iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita beriman kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, pemberi rezeki, menguasai segala sesuatu, mengatur seluruh alam ini. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ini dalil tentang razak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai alam ini. Tidak ada yang menguasai di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikumullahu rabbukum lahul mulku." Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang memiliki kerajaan. Wa qala Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, pemilik alam ini.
Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur alam ini. Alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yarzuqukum minas samai wal ard? Amman yamliku sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy? Wa man yudabbirul amra?" Fasayaquluna Allah. Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Dan siapakah yang kuasa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup? Dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu jazimu bi uluhiyatihi. Itu beriman dengan kuat, dengan pasti kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan al-imanu bi uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala? Maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka seseorang tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Maka hak Allah Subhanahu wa taala atas kita adalah bahwasanya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan hal itu di dalam firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, beriman kepada asma'i wa sifatihi. Beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maknanya adalah di sini ada dua keyakinan yang harus kita tetapkan dalam hati kita. Yang pertama, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala War-Rahman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala War-Rahim,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan seterusnya. Kemudian kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Di atas langit, apa? Istiwa di atas arsy. Sambil akhir. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Alkitab atau Al-Qur'an dan sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dalam nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Akan tetapi tidak seperti wajah makhluk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Akan tetapi ya, tidak seperti tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Akan tetapi tidak sama seperti matanya makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti istiwanya makhluk. Jadi ada dua poin di sini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Yang kedua, kita menetapkan itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, tetapi namanya tidak memiliki nama dan sifat, tapi tidak sama dengan makhluk. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah, kemudian iman yang kuat, iman yang pasti itu beriman kepada para malaikatnya. Ini ringkas-ringkas saja ya, karena pembahasannya nanti ada yang khusus pembahasannya yang disampaikan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datangnya oleh ustaz yang lainnya, insyaallah. Nah, iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat tentang keberadaan mereka. Dan beriman kepada sifat-sifatnya. Beriman kepada amal-amal mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Yaitu apa? Membenarkan, meyakini dengan pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para rasulnya. Dan bahwasanya kitab-kitab ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada para rasul dan para nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka kitab-kitab.
Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan sifat-sifat yang terpuji dan menguatkan mereka dengan mukjizat. Dan iman kepada Rasul adalah membenarkan keyakinan yang pasti yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk berdakwah kepada manusia kepada apa? Agama tauhid. Dan berdakwah kepada mereka agar mereka kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Bahwasanya seorang muslim beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk-makhluk di hari itu, di hari akhirat, di negeri akhirat, dan akan membalas mereka atas amal-amal mereka di dunia ini. Di amal-amal seorang hamba ini akan dibalas nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan membalas ahli iman dengan kekalnya di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ahli kufur dengan kekalnya di dalam neraka. Kemudian yang keenam, al-iman bil qadar, beriman kepada takdir baik maupun buruk. Bahwasanya manusia tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya dan keimanan seorang muslim bahwasanya setiap apa yang terjadi padanya di dunia ini baik maupun buruk, dan semua apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang berjalan di dunia ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk pondasi akidah Islam. Pondasi akidah Islam yang patut kita yakini. Maka mempelajarinya adalah wajib atas setiap muslim. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengetahui ilmunya? Ya. Maka mempelajarinya adalah wajib. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam ini wajib atas setiap muslim. Maka tidak mungkin dia melaksanakan syariat Islam ini kecuali dia setelah apa? Mengetahui ilmunya. Dan tidaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya kecuali dengan ilmu. Dan tidaklah ilmu itu didapat kecuali dengan talabul ilmi. Maka ilmu ini fardhu ain atas setiap muslim, harus mempelajarinya. Tidak ada alasan saya tidak mengetahuinya. Tidak ada alasan. Harus mempelajarinya tentang pokok-pokok akidah ini. Kemudian beriman kepada seluruh apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini berupa ilmu gaib
perkara-perkara gaib dan pokok-pokok agama. Dan apa yang telah disepakati oleh salafus saleh. Apa itu salaf? Apa itu salaf? Salaf menurut bahasa adalah apa? Ma madha wa taqaddam. Sesuatu yang lalu, sesuatu yang mendahului kita. Salaf adalah sekelompok orang-orang yang mendahului kita. Ini kaum yang mendahului kita di dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in." Maka tatkala mereka membuat kami murka, maka kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan, ke dalam laut. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akharin. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Maksudnya adalah kami menjadikan mereka sebagai pendahulu bagi orang yang melakukan seperti mereka, supaya orang-orang setelah mereka mengambil pelajaran dari mereka, supaya mereka mengambil pengalaman dari mereka. Dan salaf menurut bahasa adalah orang yang telah mendahului kamu, yaitu dari bapak kamu, bapak kita, kerabat kita, yang mereka itu di atas kita, baik umur maupun keutamaan. Oleh karena itu, generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in disebut salafus saleh. Ini menurut bahasa. Adapun menurut syariat, menurut istilah as-salaf, apabila dimutlakan menurut ulama akidah, maka salaf ini berkisar sekitar para sahabat atau para sahabat dan tabi'in, atau para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi yang terpilih dari keimanan mereka yang telah diakui keimanan mereka, diakui kebaikan mereka, diakui pemahaman mereka di atas salafus saleh, dan menjauhi bid'ah. Dan di antara orang-orang yang telah disepakati oleh umat atas keimanan mereka, kebesaran urusan mereka, kedudukan mereka dalam agama. Oleh karena itu, generasi pertama disebut apa? Salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan
Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah keuntungan yang besar. Dan Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah salafus saleh, salafut ummah. Dan setiap orang yang menyeru seperti apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itu di atas manhaj salaf. Nah, jadi iman kepada apa yang telah ditetapkan oleh syariat ini berupa perkara-perkara gaib, pokok-pokok agama, dan apa yang telah disepakati oleh salafus saleh, dan berserah diri dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara, hukum, ketaatan, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah Islamiyah apabila disebutkan secara mutlak, maka ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah thariqah, jalan, metode, jalan hidup, baik terpuji maupun tercela. Adapun mutul istilah adalah apa? Al-hajju, petunjuk yang ditempuh oleh siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, perkataan, amalan, dan penetapan. Dan sunnah juga didefinisikan dengan sunnah-sunnah ibadah, sunnah-sunnah ibadah dan akidah. Lawan sunnah apa? Bid'ah. Wal jamaah, apa jamaah? Jamaah adalah sekelompok orang banyak itu golongan dari manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Jamaah. Jamaah adalah kaum yang bersepakat di atas satu masalah. Itu jamaah. Adapun menurut Islam apa? Jamaatul muslimin, kaum muslimin, mereka adalah salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Maka akidah Islamiyah apabila dimutlakan, maka itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena akidah Islamiyah adalah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama untuk hamba-hambanya. Maka adalah akidah generasi ketiga yang terpilih dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita meridhoi bahwasanya Islam sebagai agama kita. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Yudi ya tentang apa rukun-rukun Islam. Adapun di sini ya ringkas-ringkas saja. Adapun pembahasan secara rincinya akan dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain insyaallah. Cukup di sini apa mengetahui definisi apa itu akidah Islamiyah. Ya. Maka kita meridhoi bahwasanya Islam adalah agama kita. Apa itu Islam?
Islam berbahasa adalah apa? Al-istislam, berserah diri, tunduk. Adapun menurut syariat adalah apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batin. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan mengetahui perbedaan antara Islam dan iman. Jadi apabila Islam ini dan iman digabungkan dalam satu nas, maka iman ini dikhususkan dengan apa? Akidah batin, keyakinan batin, hati. Artinya apa? Hati ini membenarkan, menetapkan. Ya. Kemudian Islam apabila dikhususkan, maka artinya apa? Yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Jadi maknanya apa? Seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Islam apabila disebutkan secara menyendiri Islam, maka ini mencakup agama, seluruh agama. Baik di usulnya, cabang-cabangnya, akidah-akidahnya, baik yang batin maupun yang zahir, amal-amal yang zahir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Islam. Dan Islam memiliki berapa rukun? 5 rukun. Pertama syahadatain. 2 kalimat syahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat, itauz zakah, menunaikan zakat, shaum Ramadan, kemudian haji. Rukun Islam ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama qauliyah, yang kedua amaliyah. Yang qauliyah adalah apa? Syahadatain, ucapan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kemudian amaliyah, sisanya 4. Ya. Kemudian akidah Islamnya itu memiliki nama-nama yang lain. Menurut ahli sunnah wal jamaah, maksudnya sama. Di antaranya apa? Yang pertama, at-tauhid. Tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena pembahasannya sekitar apa? Tauhidillah bil uluhiyah. Kemudian as-sunnah. As-sunnah karena mereka mengikuti thariqah atau jalan Rasulullah SAW. Kemudian usuluddin, pokok-pokok agama. Dan ini adalah rukun iman dan Islam. Kemudian fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Ini bersama dengan usuluddin, sama. Wa syariah. Syariah. Ini membahas tentang syariat-syariat yang
disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik akidah maupun amal. Kemudian iman, ini berkaitan dengan apa? Perkara-perkara i'tiqadiyah, keyakinan. Inilah nama-nama yang paling terkenal yang dimutlakkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah, Nah, kemudian di dalam usul akidah, pondasi akidah Islamiyah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka berjalan di atas salafus saleh, berjalan di atas pokok-pokok yang tetap, dasar-dasar yang tetap, pondasi-pondasi yang tetap dan jelas di dalam akidah dan amal dan perilaku. Dan pokok-pokok ini, dasar-dasar ini, pondasi-pondasi ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, baik secara mutawatir ataupun ahad, sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, pondasi-pondasi agama telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara gamblang. Maka tidak boleh seorang pun mengadang-adakan di dalamnya sedikit pun. Dan dia menyangka bahwasanya itu termasuk agama. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpegang teguh terhadap pokok ini, pondasi ini. Mereka menjauhi lafaz-lafaz yang bid'ah. Komitmen, apa komitmen tuh? Komitmen ya. Perang Sunda. Komitmen terhadap lafaz-lafaz syariat. Ya. Sesungguhnya akidah salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara iman, pokok-pokok iman, dasar-dasar iman terangkum pada keimanan dan tasdik, pembenaran terhadap rukun-rukun yang 6. Bukan 6 ya, orang Sunda. Sebagaimana yang dikabarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril alaihissalam. Tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya kepada beliau tentang apa? Iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nanti pembahasan khususnya oleh ustadz yang lain. Dan iman ini tidak akan tegak kecuali dengan rukun 6 ini. Iman ini akan tegak di atas 6 rukun ini. Jadi apabila jatuh darinya satu rukun, jadi ada seseorang misalkan tidak beriman kepada malaikat, jatuh ini apabila jatuh darinya satu rukun, tidak beriman kepada satu rukun saja, maka seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim sama sekali. Kenapa? Karena dia telah kehilangan satu rukun dari rukun-rukun iman. Maka iman tidak akan tegak, tidak akan berdiri kecuali di atas
rukun-rukunnya yang sempurna. Sebagaimana bangunan tidak akan tegak kecuali di atas rukun-rukunnya yang sempurna. Dan perkara-perkara 6 ini adalah rukun-rukun iman. Tidak sempurna keimanan, tidak sempurna iman kecuali dengannya. Semuanya di atas bentuk yang benar yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Barang siapa yang mengingkari sebagian saja, tidak beriman kepada sebagian saja, falaysa bimumin, maka dia bukan seorang mukmin. Maka mempelajari usul din, usul iman adalah wajib atas setiap muslim. Ya. Maka ini adalah apa? Usul iman. Usul akidah Islamiyah, pondasi akidah Islamiyah yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, nabinya. Kemudian dalil tentang takdir disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Ini merupakan dalil pondasi akidah Islamiyah. Itu apa? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Adapun yang ditunjukkan oleh sunnah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, yaitu dalam hadis Jibril alaihissalam ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah pembahasan tentang pondasi atau asas akidah Islamiyah. Adapun pembahasannya saya baru ulang-ulang kali menyebutkannya secara terperinci. Ini akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lainnya, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan pembahasan kita sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan atau pembahasannya kurang jelas, ya, karena keterbatasan ilmu saya. Oleh karena itu saya minta maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.